Halo everyone, it's Mareta and welcome to this video, dimana seperti biasa kita akan belajar tentang bahasa Inggris dengan cara yang lebih seru, menyenangkan, dan tentunya mudah dipahami. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu hal penting dalam bahasa Inggris yang membuat bahasa Inggris kamu menjadi lebih hidup. Ada yang udah tahu? Ya, kita akan membahas tentang adjective. Kalau nouns itu kan yang menamai benda. Nah, kalau adjective itu yang membuat benda menjadi lebih jelas, lebih detail, bahkan lebih menarik. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mengadakan pretest dulu nih. Jadi, jangan lupa siapkan kertas lembar kalian dan juga alat tulis ya. Seperti yang dapat kalian lihat pada layar, terdapat 5 soal pretest yang harus kalian jawab. Nah, kalian menjawabnya berdasarkan pengetahuan kalian saja ya. Have you finished? Alright, nanti kita bahas di akhir video ya. Sekarang kita lanjut ke materi inti. Adjectives. Jadi, adjective itu merupakan kata sifat. An adjective is a describing word. It tells you more about a noun. An adjective usually appears before the noun it describes. Sometimes, though, the adjective appears after the noun, later in the sentence. Kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda yang digambarkannya. Terkadang, kata sifat itu muncul setelah kata benda. Lebih tepatnya di bagian akhir kalimat. Contohnya seperti a smart dog, an old building, a tall basketball player, or a deep sea. Nah, kata-kata seperti smart, old, tall, and deep itu merupakan beberapa contoh kata sifat. Nah, jadi beberapa adjektif ini terkadang mempunyai akhiran full atau less. Kalian bisa lihat di sini contohnya seperti a beautiful dress, a careless driver, a faithful dog, or a harmless insect. Dan yang kalian harus ingat, biasanya sebuah adjektif yang berakhiran dengan less itu berlawanan artinya dengan adjektif yang berakhiran full. Contohnya seperti careful, itu lawan katanya careless. Terus colorful, lawan katanya colorless. Terus useful, lawan katanya useless. Selain itu, adjektif yang memiliki akhiran full biasanya juga memiliki makna seperti having a lot something, kayak dia tuh punya banyak sesuatu lah gitu. Contohnya seperti painful, artinya berarti dia having a lot of pain atau mempunyai banyak sekali rasa sakit gitu. Terus hopeful, itu berarti dia mempunyai banyak sekali hope atau harapan gitu. Sedangkan adjektif yang memiliki ending less itu biasanya berarti tanpa. Tanpa di sini ya contohnya seperti leafless atau without leaves, atau gundul, pohon yang gundul gitu kan, tanpa daun, atau sleeveless, without sleeves, atau bisa juga dibilang dengan tanpa lengan, atau bisa juga contohnya seperti fatherless atau tanpa ayah, dan lain sebagainya. Lalu beberapa adjektif juga memiliki akhiran y, contohnya seperti a dirty street, a noisy room, oily pot. Adjektif juga memiliki akhiran seperti if atau ive, contohnya seperti an active child, an attractive hat, or a creative toy, some kind like that. And also beberapa adjektif juga memiliki akhiran ing, misalnya a caring nurse, or an interesting book, atau matching clothes. Selanjutnya, ada juga beberapa adjektif yang memiliki akhiran li, misalnya an elderly woman, or a lonely boy, or a weekly magazine. Dan juga ada beberapa adjektif dengan ending able, all, and able-ish, and aus. Contohnya seperti a broken chair, a famous singer, or childish behavior, also comfortable chair, and then a horrible smell, a musical instrument, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Adjektif itu kan memiliki dua perbedaan posisi. Dan posisi yang paling sering dipakai itu biasanya before a noun atau sebelum noun. Contohnya seperti a small bag, a blue dress, or something like that. Kalau yang satu lagi itu posisinya biasanya after linking verbs atau muncul setelah kata kerja seperti to be is, are, look, feel, seem. Misalnya seperti she is happy, the food smells good, or he looks tired, something like that. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dalam adjectives. Jadi, ada beberapa jenis yang terdapat dalam adjectives. Dalam beberapa adjective itu, ada yang mendeskripsikan tentang kualitas dari sebuah benda. Contohnya seperti a cold drink, or a hot bun, and also an ugly monster, or a beautiful rainbow, something like that. Selain itu, ada juga beberapa adjektif yang memberitahu tentang sebuah tempat atau negara, sebuah orang, dan atau benda dari tempat tersebut, dan itu biasanya disebut dengan adjective of origin. Contohnya seperti Chinese Kung Fu, or an Indian temple, also a Mexican hat, or Australian apples, dan masih banyak lagi. Beberapa adjektif juga memberitahukan tentang color dari sebuah benda atau warna dari sebuah benda. Misalnya seperti white paint, or a red apple, or a green apple. Or kalau mau buat pernyataan seperti the sky is gray, or the sea is blue. Nah, seperti itu. Setelah itu, beberapa adjektif juga memberitahukan tentang size atau ukuran dari sebuah benda. Contohnya seperti a huge balloon, or a fat sumo, or a big hat, atau bisa juga a large sheep, dan masih banyak lagi. Oh iya, angka itu juga termasuk ke dalam adjektif loh. Biasanya angka ini digunakan untuk memberitahu berapa banyak orang atau hewan atau benda. Dan ini biasanya disebut dengan adjective of quantity atau kata sifat kuantitas. Contohnya seperti 2 princess, 4 mermaids, or 7 elves, atau 6 fairies, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih adjektif-adjektif yang memberitahu tentang kuantitas dari suatu barang atau benda. Kuantitas di sini yang dia itu tidak dapat terdefinisi dengan angka. Misalnya a lot of books atau banyak buku, some soldiers atau beberapa soldiers, atau a few cups, few puppies, seperti itu. Terakhir, adjektif juga bisa menjadi sebuah perbandingan atau comparison. Contohnya ketika kamu mau membandingkan dua barang, dua orang, atau mungkin yang sejenisnya. Nah, biasanya kalau comparative adjective itu menggunakan akhiran er. Misalnya cheaper, smaller, louder, older, atau richer, gitu. Contohnya dalam sebuah kalimat seperti Jack is taller than John. Jack itu lebih tinggi daripada John. Atau contoh lain seperti a sports car is faster than a motorbike. Sebuah mobil sport atau mobil balap itu biasanya lebih cepat daripada sebuah motor. Nah, selain adjektif yang digunakan untuk perbandingan atau membandingkan dua orang, dua barang, atau sejenisnya, ada juga nih adjektif yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih benda. Dan itu biasanya disebut dengan superlatives. Superlatives ini biasanya diakhiri dengan s atau est. Contohnya seperti misalnya dari dark, darker, darkest, dari gelap, lebih gelap, dan paling gelap.
thick, thicker, thickest. Tebal, lebih tebal, dan paling tebal. Contoh kata lainnya seperti clean, cleaner, cleanest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, dan lain sebagainya. Kalau contohnya dalam sebuah kalimat seperti Peter is the tallest boy in his class. Peter adalah anak laki-laki yang paling tinggi di kelasnya. Selain itu, adjektif juga digunakan untuk membandingkan kata yang memiliki 2 atau 3 silabel. Silabel di sini maksudnya adalah suku kata. Suku kata itu ya misalnya seperti active. Nah, itu kan ada 2 tuh silabelnya. Ada act sama tive. Atau contoh lain seperti beautiful. Nah, itu ada 3 suku katanya, yaitu beauty and full. Dan di sini kalau kita mau menggunakan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu, berarti bisa pakai more dan most. More itu kita gunakan kalau membandingkan 2 benda. Contohnya seperti a cheetah is more active than koala. Nah, kalau kita mau membandingkan banyak benda yang memiliki 2 atau 3 atau lebih suku kata, kita menggunakan kata most. Contohnya ya seperti Rara is the most cheerful in her class. Nah, sekedar informasi nih, kalau ada beberapa kata adjektif yang kalau misalnya dia berubah menjadi komparatif atau superlatif, dia jadi berbeda jauh nih. Misalnya kata dasarnya itu good. Terus kalau kita mau komparatif dengan membandingkan 2 benda, itu jadinya better, bukan gooder ya. Dan kalau membandingkan banyak benda, itu jadinya best gitu. Contoh lain seperti little, less, least, atau many, more, most, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi saat orang menggunakan adjektif. Oke, yang pertama, dalam bahasa Inggris adjektif itu tidak berubah bentuk meskipun nounnya plural. Coba kalian lihat. Di sini di mana salahnya? Ya, salahnya itu di bagian bigs. 2 big houses. Nah, seharusnya big itu gak boleh dipakaikan s, karena ya adjektif itu tidak merubah bentuknya, walaupun dia bentuknya jamak. Jadi ya tetap 2 big houses. Contoh lain seperti 3 red apples. Ya, kesalahan yang selanjutnya yaitu adjective after nouns. Nah, dalam bahasa Inggris, adjektif itu biasanya datang sebelum noun, bukan sesudah. Misalnya, coba kalian lihat ini salahnya di mana. Ya, car sama red itu dia ketukar posisinya. Harusnya di sini yang benar adalah a red car. Kesalahan yang lain yaitu menggunakan verb daripada adjektif. Setelah to be, ya kalian tahu lah ya, to be itu is, are gitu kan. Nah, kita itu butuhnya adjektif, bukan verb. Nah, coba kalian lihat kalimat ini. She is beauty. Nah, beauty di sini itu kan dia verb, sedangkan kita butuhnya adjektif. Nah, adjektif itu kalau bentuknya beauty, kalau diubah menjadi adjektif jadi beautiful gitu. Jadi yang benar adalah she is beautiful. Oke, setelah kita mempelajari tentang apa itu adjektif, jenis-jenis adjektif. Nah, di sini Miss akan memberikan kalian sebuah post test untuk mengetes sejauh mana nih kalian udah mengerti apa yang udah jelaskan sebelumnya. Kalian bisa pause video ini, lalu kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, lalu tuliskan jawabannya di kertas kalian. Have you finished? Oke, great job. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pretest review. Dan inilah hasilnya. Kalian benar berapa nih? Oke, good job. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu membahas tentang hasil post test. Dan inilah hasilnya.
Oke, udah benar berapa nih? Alright, excellence. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu adjektif, apa saja jenis-jenisnya. Lalu, apa aja yang harus kita perhatikan sebagai informasi tambahan, dan apa saja yang harus kita hindari saat kita menggunakan adjektif. Well, that's it for today. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan dapat memperluas wawasan kalian. Ikuti terus video-video selanjutnya. Bye everyone!